Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya. eh Biar nggak terlalu berat, kita ringan gitu ya. Ada sebuah materi menarik saya ambil dari buku ini. Millennials Kill Everything. Pernah baca? Separuh. Oh, dia pernah baca? Belum. Oke, kalau antum pernah baca ini, Mas. Apa yang antum tangkap dari buku ini? Perjalanan ini seorang milenial. Bukan nanti, bukan ini yang antum baca. Judulnya ini Millennial Plus Everything. Ini itu buku bisnis. Ini buku bisnis. Ini ngajarkan kepada kita bahwa saat ini itu banyak bisnis. Yang pertama ya, banyak bisnis yang akan hilang pada saatnya nanti. Itu yang pertama. Banyak bisnis yang akan hilang pada saatnya nanti. Bahkan sekarang ada bisnis yang sebenarnya sudah hilang. Siapa yang membunuh, pertanyaannya? Yang membunuh adalah para milenial. Maka sekarang mungkin kalau kita bicara bisnis yang terbunuh oleh milenial, berarti kan sudah selesai tuh. Udah lewat. Nah, salah satu contoh bisnis yang sudah terbunuh sudah hilang gara-gara milenial. Apa? Salah satu saya kasih contoh, CDMA. Kenapa CDMA? Code Division Multiple Access, alias lagi ini mungkin biar terkenal ya apa? Telkomfleksi ya. Telkomfleksi itu Asia. Smartphone enggak? Smartphone bukan. Asia, Telkomfleksi. Kenapa itu terbunuh? Bukankah dulu ketika awal-awal keluar, Pak Udin pernah punya Telkomfleksi? Pernah punya ya? Asia punya. 03 biro. Mojokerto itu 03 biro. 0321 ya. 0321 sekian. Waktu itu kan ketika kita itu punya nomor 0321 sekian, atau kalau saya dulu 031 sekian gitu. Ini 46. Itu sesuatu yang itu kan sesuatu yang keren gitu. Wih, itu kayak telepon omah, padahal tahu nggak, dulu orang-orang seperti kita Pak Udin itu punya telepon rumah itu suatu kebanggaan. Maka sebenarnya Telkomfleksi itu memberikan kebanggaan itu, padahal dia fleksibel, bisa dibawa kemana-mana gitu. Dan waktu itu juga masih banyak orang yang punya telepon rumah, iya kan, masih banyak, sehingga dan kebutuhan atas telepon itu masih sangat tinggi. Dan itu sebenarnya adalah perilaku baby boomers, orang-orang kelahiran 60-an, 70-an, 80-an sebenarnya sudah masuk milenial. Zaman semono kan ono telepon, dan telepon itu sebuah kebanggaan, Mas. Nek gak percaya awakmu nonton film Warkop. Wah, iso telepon-teleponan nelpon cewek itu gawaya banget itu. Menangi gitu. Iya, cuman kebanggaannya mungkin udah gak sama. Iya. Kebanggaannya udah gak sama. Waktu itu kebanggaannya luar biasa gitu. Jadi boleh saya katakan, kalau orang itu punya telepon rumah itu ya top banget, keren banget gitu. Wow, so okay. Jadi kalau di dalam rumah kedengeran suara kring, wah, duit telepon gak mau nang omah. Saya pernah ngalami masa itu, gitu ya. Jadi terus dengan gayanya ngangkat Assalamualaikum dan sebagainya. Maksudnya pernah punya telepon rumah? Pernah punya ya? Ya pernah ngalami berarti masa ketika telepon rumah itu sesuatu yang sangat penting. Nah, lalu kemudian muncul Telkomfleksi. Telkomfleksi itu kan kalau bahasanya bahasanya thinking by analogy. Bisnis yang itu thinking by analogy. Ya apa tulisannya, Mas? THINKI. Analogi ana LOG. Ya, thinking by analogy. Thinking by analogy itu apa?
bisnis yang memperbaiki bisnis sebelumnya. Telkomflex itu sebenarnya memperbaiki bisnis sebelumnya. Bisnis sebelumnya apa? Telepon rumah. Apa sih yang nggak enak dari telepon rumah? Kabel. Kabel kan. Tapi apa yang disukai dari telepon rumah? Mau telepon lama, murah. Ya, meskipun saya kalah murah karena WA. Kalau dulu kan telepon HP itu mahal banget. Ada yang masih ingat berapa nilainya per menit? Oh ini apa? Telkom sing wartel. Bukan. Telkomsel sama Telkomsel waktu itu. Atau Indosat sama Indosat. Masih ingat nggak? Per menit berapa? 50. Murah mungkin. Oh 25. 125. Iku lah wis ketika Telkomfleksi sudah luar biasa mereka menurunkan. Dulu kan enggak. 1.200 atau berapa per menit? Awal-awal keluar. Sampai 2 HP tahun berapa? 9 bulan apa 2000 awal? 90-an sih. Saya ngontrak ini 90-an. 98. Nah, Mereka ini ya paling 99. Nah, pada saat itu kan yang namanya telepon HP itu kelemahannya apa sih? Mahal kalau telepon. Maka orang itu hanya agar dia itu komunikasi itu murah, dia sampai punya 2. Untuk SMS-an itu dia pakai GSM. Iya kan? Untuk telepon dia pakai Telkomfleksi. Sampai punya ada HP itu yang paling laris adalah dual GSM CDMA. HP ini siji GSM, ya gitu kan. Sampai telung kartu ya, no GSM CDMA. Kenapa seperti itu? Ya waktu itu. Nah pertanyaan kemudian, tiba-tiba Telkomfleksi itu merosot drastis, hancur drastis, pasarnya tiba-tiba berantakan. Kenapa? Kelakuan milenial. Apa kelakuan milenial? Ya. Ayo coba, apa kelakuan milenial yang membuat Telkomfleksi hancur? Internet. Iya. Sebenarnya kalau saya perhatikan, menurut saya ya, kita bisa diskusi. Telkomfleksi itu hancur dikarenakan awalnya karena ada BlackBerry. BlackBerry itu muncul yang tadinya itu orang itu SMS, tiba-tiba jadi texting pakai BBM yang itu nilainya tidak lagi per pesan, tapi sudah paket data. Dan waktu itu BlackBerry mahal loh mas. Pertama keluar tuh 125.000 per bulan. BlackBerry itu. Pak Udin pernah punya BlackBerry? Pernah punya. Masih ingat pakai kartu apa dulu? Masih Telkomsel yang jenengan pakai sekarang itu. Berarti kan mahal. Pertama kali keluar kalau nggak salah 125.000 per bulan. Paketan BlackBerry full. Terus ada paket sosialita. Paket sosialita lebih murah, 75.000. XL nggak salah ganti. Iya, gara-gara ini aku mau lu larang kan, Telkomsel lu larang. Gitu loh. Dulu itu paket BlackBerry sama paket dana 250 lah. Iya, betul. Tahun 2000 perdana 250.000. Indosan berengono kan, mentari. Iya. Dari. Ono sing awal-awal itu ya sampai 1 juta antri. Betul. Kartune si ono bapak ya. Tuku 200. Sakmene kotak cilik. Betapa mahalnya sebuah komunikasi pada saat itu ya. Nah, sekarang kita bicara terkait ini. Nah, teman-teman, sudah dia itu terkondisikan ada pembeda. Ketika ada texting, anak-anak milenial melihat apa sih? Enakan texting, enakan chat. Enakan chat. Kenapa? Pertama chat gak usah mikir. Ada delay yang membuat orang itu mau bertanya. Ketika ditanya sesuatu, dia jawab. Dia bisa menjawab sesuatu yang lebih privat. Istilahnya gini loh. Iki enak dijawab apa ya? Itu bisa. Lah telepon kan gak iso. Langsung. Kan kita jawab langsung. Bocok. Lah SMS-an kan repot. Karena answer jawaban sampai itu kan gak nyambung.
Jawaban ya jawaban, kiriman. Enggak sendiri. Sementara kalau texting itu kan jawaban, balasan, jawaban kan begitu. Iya. Itu yang bikin kita enak kan, keasikan. Kemudian muncul BBM grup. Jadi awalnya BBM itu BBM aja, Mas. Ya, jadi Cuma grup. chatting aja. Lalu ada BBM grup, makin hancur. Tiba-tiba orang itu nggak telepon nggak apa-apa. Mendadak orang itu, saya itu butuh apa-apa tinggal ping. Ini Anak pingin. lama kelamaan saya sendiri nggak sadar gitu ya. HP fleksi saya sampai lali gak dicas itu karena tak kelihatan orang ngomong misalnya. Itu kisaran sekitar tahun 2011. Itu sudah HP fleksi ku geletak nang omah dan jarang tak cas. Jadi kentekan ku lali loh, ku sentek. Iku wae ngene bapakku biasa nih. BBM lewat adikku. Awakmu ora ditelepon bapak. HP-mu mati. Oh iya suwe gak tak cas. Saya begitu. Bapak saya almarhum masih kebiasaan nelpon. Gak suka texting. Adikku karo aku wis bentino texting pakai BBM. Ada grup keluarga BBM. Gitu. Tiba-tiba fleksi hancur. Tiba-tiba fleksi berantakan. Gitu ya. Dan ketika kemudian fleksi Asia dan teman-temannya itu mengumumkan bahwa ada lagi Star One, jangan lupa. Oh iya, Star One. Punyanya Indosat. Star One. Tiba-tiba mereka mengumumkan kami tutup, nggak ada orang yang nangis. Tutup aja. Gak ada yang nyariin dirimu. Nah, ini kita ngomongin masa lalu. Kita bisa melihat, memprediksi sampai kemudian kita lihat matinya. Sekarang pertanyaan saya, kalau kita mau bisnis apa yang itu nggak akan dibunuh oleh milenial? Itu yang perlu kita ketahui. Iya kan? Kalau ono arep memulai bisnis, kita tidak tahu. Sampai memulai namanya bisnis Pak Udin. Kan nggak ada orang, aku bisnis gini setahun 2 tahun lah, mari kalau tak tutup. Nggak ono. Kepinginnya. Belajar teknisi sepeda listrik. Iya betul. Nah. Iya. Maka kita jangan punya. Jadi kita itu jangan sampai berbisnis sesuatu yang berbisnis sesuatu yang bagi kita itu kita anggap ini penting banget, tapi itu ternyata penting memang, tapi itu menurut baby boomers, menurut orang-orang tua. Sekarang bisnis itu nggak terlalu seperti itu. Ada yang menarik sekarang. Apa? Brand. Merek. Coba kita lihat sekarang. Ada sebuah fenomena, kalau dulu semua orang itu maunya beli barang itu yang mereknya semua orang sudah pakai. Mereknya semua orang sudah pakai. Maka kalau kita bicara handphone, sing paling laris ya Nokia, Sony, Ericsson, Siemens, Samsung, LG. Secara brand itu kita udah yakin, gitu loh. Sekarang bergeser. Brand itu jadi koyok kok gak penting amat. Apunten, rada kasar padahal kita masjid. Ono HP, lagi metu langsung booming dan yang pakai banyak. Yeah. Mereknya Itel. Ojo diwojo ojo gak enak. Jadi rada porno ngono kan. Mereknya Itel. Dan produk itu kenapa kok booming? Hanya gara-gara review dan rating. Iya kan? Iya. Tadinya, kalau kita bicara contoh masjid kita nih, masjid yang rame, masjid yang disukai orang tuh sing gede, sing pinggir dalan, iya kan Pak? Sing apa jenenge? Iya segala macam yang wujudnya mungkin kayak kita kemarin Mas. Markernya luas gitu. Tiba-tiba kita itu bersenjatakan rating dan review. Ratingnya bintang 5, reviewnya banyak. Tiba-tiba orang itu datang ke sini sudah punya mindset sendiri. Jadi kira rame. Terus tuh kok dikon rame wong payah ini sepi kok. Aku nonton YouTube. Iya kan? Maka tidak lagi penting brand. Semuanya butuh review dan rating.
Artinya apa? Bayangkan kalau kita berdarah-darah membangun brand, tapi kita lupa review dan rating. Ya siap-siap jongor awakmu. Gitu. Siap-siap jongor. Kenapa? Kalah saing yang dia nggak peduli merek, yang penting review dan rating. Bayangkan Pak, brand itu dulu kan orang memilih sesuatu. Jadi kan gini ya, brand itu kan sesuatu yang membuat orang itu milih. Ono barang, taruhlah sepatu. Sijine merek Nu Era, sijine meneh merek Old Era. Ojo Ekel gak enak. Nu Era sijine Old Era. Kita tahu dong, merek yang Nu Era ini merek terkenal. Old Era merek nggak jelas, ini mereknya sopo. Apa yang dilakukan oleh milenial untuk memilih? Rating dan googling. iya. Sama awakmu nang tuku. Ono merek Nu Era, ono merek Old Era. Modelnya apian Old Era. Cuman Nu Era ini kan brand terkenal iki. Sisi ini menang model. Pernah kan ketemu gitu kan? Sering. Apa yang dilakukan anak muda? Googling. Merek iki opo sih? Lu ratingnya wae aku sing gawe. Tuku sing ndi? Tuku sing ratingnya oke. Tuku sing ratingnya. Pembunuh nomor 1 orang milenial. Merek-merekan ngono iku. Jadi kayak merek itu gak artinya gitu. Merek itu terus padahal rating itu juga bisa dibeli. Gitu loh. Jadi istilahnya search rating review. Gitu kan. Search engine kamu menang, ratingmu kamu tinggi, reviewmu banyak, laris masih merekmu gak jelas. Makanya sekarang itu kalau kita mau bikin produk apapun, warung apapun, ya itu menangkan search, review, rating. Merek penting sih, cuma gak penting-penting amat. Ganti warna sakset itu miliaran. Betul. Belum mematenkan Pak. Aku belum mematenkan logo Aksana sing lawas. Sing anyar iki tak patenkan. Belum. Gitu loh. Patennya baru keluar. Pateni ya. Pateni ya desain ini. Iya. Nah, jadi kembali ke jadi mematenkan itu lo butuh biaya dan itu pasti perusahaan besar yang mematenkan. Kalau nggak perusahaan besar nggak ada duit kayak mematenkan kan. Sekarang sudah kadang mematenkan merek, ganti logoku. Ya tadinya Aksana Properti Syariah jadi Aksana Properti, logonya pun ganti, gitu ya. Tapi ternyata sebenarnya orang itu tidak lagi terlalu brand loyalty. Nah ini yang kedua. Kalau tadi itu orang memilih barang karena search, review dan rating dan review. Sekarang SRR ya singkatannya. Sekarang kemudian brand loyalty. Dulu orang itu loyal terhadap merek tertentu. Nek wis kadung seneng merek tertentu, dia seperti tidak mau pindah. Iya. Tuku sepeda motor Honda wae terus. Pengen pedal listrik ono gak merek Honda. Orang dulu begitu. Dan berapapun istilah itu koyo aku kena tuku apa-apa ku yo lek gak merek iki aku gak seneng. Tapi kakeknya listrik banyak. Itu kan berubah, itu kan dikonversi berarti. Konversiku gak oleh iku, Pak. Gak oleh apa-apa tapi gak oleh apa jadi pajaknya tetap sakmono nah istilahnya gak dapat subsidi lah. Orang itu mending tuku 15 juta. Lah yo, mending tuku sepeda listrik aja. Gitu. Nah, kita kembali ke ini tadi. Nah, brand loyalty, coba mungkin kalau Mas Bagus gak bisa bayangkan. Bapak saya dulu itu kalau tuku peralatan KBKB merek shop elektronik ya, KBKB itu merek shop. Tuku TV merek shop, tuku radio merek shop, TV didol, tuku mana? Iya. Iya. Aja nih ngono biyen, baby boomer gitu loh, baby boomer. Coba kita lihat sekarang, ada nggak orang yang masih seperti itu? Nggak ada. Nah itu tuku tuan
Jajar-jajar. Oh, iki sing apik. Iya, nggak penting bagi mereka. Pengaruhnya karena apa? Karena itu tadi search, review, rating. Pak Udin beli Uwinfly. Memang kebetulan kalau di sini, kebetulan di sini itu apa namanya ada banyak dealernya kan gitu kan. Terus iki ini tipenya gini. Nah, kalau di Surabaya kan banyak pak, kayak Uwinfly tok, ono Golden, ono macam-macam, banyak sekali. Ono Selis, ono banyak kalau di Surabaya itu. Apa yang dilakukan Pak Udin? Apakah karena review saya beliau enggak? Googling, YouTubing, kata tuku, golek dhisik nang YouTube, nonton banyak video sebelum memutuskan. Dan berapa kali saya itu hampir memutuskan beli barang nggak jadi karena nonton review. Dan review itu yang gini, barang baru beli di review, barang sudah sebulan dipakai di review, sudah setahun dipakai review meneh wong iku. Dan ada yang nonton. Kenapa? Orang pengen tahu nek wis setahun ya apa, nek wis 5 tahun ya apa. Guling listrik. Kenapa aku itu kemudian masih ragu-ragu ya? Karena sudah ada review. Setelah 1 tahun pemakaian, ono. Dan masalahnya ada banyak. Gitu loh. Dan yang mereview itu, dia juga menjaga kalimat. Dia tidak menjelek-jelekkan. Wong sing direview mobil-mobil dhewe. Kan gak mungkin deh menjelek-jelekkan gitu loh. Oh, lah saya punya kok. Masa iya saya jelek-jelekan? Tapi dia jujur, ngomong jujur. Ini kemarin sempat kokla karena saya keseringan saya bawa ke Medan berjalan. Oh ternyata salah satu. Jadi memang mobil ini mobil perkotaan teman-teman ya. Ini jangan sering-sering dibawa ke tempat yang jalannya itu nggak rata. Kayak mobil saya ini akhirnya kemarin itu harus sampai akhirnya saya ganti pelek karena apa? Karena gaya hidup orang Indonesia itu mobil masih dibawa ke segala medan. Padahal nang Cina kono jenenge mobil listrik itu hanya untuk di kota. Yang dihadapi harus aspal. Memang beda. Kayak iki lewat jalan-jalan wis gronjalane. Wis aneh. Wis gak enak. Gitu loh. Nah, ini kan yang kalau boleh kita sampaikan, kita bicara terkait bagaimana millennials itu membunuh, gitu ya. Jadi sesuatu yang dulu koyo gak masuk akal banget ngono loh. Nah, gitu ya. Nah, berikutnya kemudian ini iklan. Kapan terakhir kita beli barang karena nonton iklannya? Oke, pertanyaan saya salah. Saya ulangi. Kapan kita nonton iklan, kita tonton sampai selesai? Gak tahu. Berarti kalau kita mau beli barang, kita lihat iklan nggak? Kadang. Enggak, saya balik. Kan kita tidak pernah lihat iklan. Berarti kalau kita kapan kita itu beli barang karena lihat iklan? Gak tahu juga. Ya pas kan inget iklan iki. Itu apa ya kan otomatis ngenteni. Oh, ternyata iki lah, itu juga. Kan gitu loh, Pak. Kalau dulu kan kita begini. Masih kan ya, mungkin Mas Bagus anak-anak gitu ya. Lagi logo nonton film kartun ujug-ujug ono iklan biskuit anyar. Nah, iya. Nah, iklan biskuit anyar ini membuat kamu kemudian ngomong karo ayah, ngomong karo ibu. Pas dijak lagi Indomaret, aku kepengen nih ngomong lagi biskuit anyar gitu. Pengen roh rasane. Kenapa? Kepengen rasane karena roh iklan. Sekarang nggak ada orang yang terdorong membeli karena melihat iklan. Kebutuhannya dulu yang muncul. Kebutuhannya muncul, baru dia nyari-nyari iklan. Beda loh. Kalau dulu tuh orang kayak, boleh saya katakan begini, semua produk kalau sudah masuk TV pasti laris. Maka kemudian kan koyok bisnis hiburan nang TV itu kan koyok gedeng-gedengan. Sampai mulai gak sehat koyok iya zamannya Raffi Ahmad Facebooker itu. Iku opo, iku acara koyok ngono kok pangga. Jare acara musik dahsyat, tapi yo isine luwih akeh bekakane timbang musik kan ngono. Hanya ngejar apa? Ngejar rating
penonton banyak, iklan akhirnya makin mahal. Kenapa? Semua barang yang diiklankan hampir bisa dipastikan. Apalagi awal 90-an, Pak. Awal-awal TV swasta muncul. Gendeng itu. Produk apapun yang begitu rilis nang TV, langsung digolek arek cilik-cilik nang warung. Wabil khusus mungkin cemilan dan segala macam itu. Warung nek gak nyediakan makanan itu, ya pegel ditakoi arek cilik-cilik. Pak, ono permen sugus sing rasa terbaru iku lho, Pak. Durung ono. Wah, kasih dah tuku, arek cilik. Kasih tuku. Akhirnya gelem gak gelem kan tuku karena ada permintaan gitu. Padahal mungkin stoknya sing sugus sing lawas ya akeh, tapi arek cilik iki kepengin sugus sing mungkin rasanya warna-warni kan dulu ada. Bukan satu warna tapi gabungan beberapa warna. Iya. Itu permen sugus. Saya ngalami kok. Sugus ono rasa baru. Mubeng nang warung-warung hanya karena golek sugus warna-warni. Ketika gak ono, gak tuku. Ora kok terus gak apa-apa wis tuku iki dhisik. Karena pada dasarnya nggak butuh, hanya karena penasaran. Pada dasarnya nggak butuh. Awal-awal mie sedap muncul, booming iklannya gendeng-gendengan. Gawe acara makan mie sedap bersama-sama. Pak Udin mungkin ingat gak? Sampai sekarang tim mie sedap apa tim Indomie? Tim Indomie. Oh, tim Indomie. Pernah suka mie sedap nggak? Biyen enak. Pernah, gak pernah? Gak pernah. Dari Kamu pernah? Rasanya enak. Awal suka mie sedap itu kapan dan kenapa? 2005. 2000 asik cilik apa ya? Rasanya. Kenapa suka? Rasanya enak. Rasanya enak. Kenyal dulu. Nah iya, artinya kan gini. Bener gak yang saya katakan bahwa orang dulu itu dari Indomie, goreng, dan turunannya. Karena semuanya milik Indomie. Super mie gone Indomie, Sari mie gone Indomie. Kan gitu kan. Sementara mie Gaga nggak terkalahkan, mie cepet nggak terkalahkan, mie Indomie gitu. Paling begitu mie sedap itu keluar jeruk. Yang dia lakukan, hampir saya itu setiap nonton TV iklannya mie sedap. Dan mie sedap punya iklan banyak model. Iklan itu sendiri ada. Mari ngono iklan orang diwawancara koyo-koyoke. Mie sedap itu ternyata begini, mie sedap itu ternyata begitu. Pada saat itu orang percaya bahwa yang ngomong itu yang makan, padahal itu bintang iklan semua. Enak prank. Artis-artis kok dikokon mangan mie sedap, mari ngono ditakoni ngono kan. Artis iki ternyata seneng mangan mie. Dan saya paling ingat itu waktu awal-awal mie sedap itu mengklaim ada kandungan vitamin. Ya. Vitamin ini mineral. Terus ada seorang artis, saya sekarang nggak khawatir kalau anak saya makan mie instan. Aku waktu itu sudah orang dewasa, saya sudah lulus SMK farmasi, saya tahu kandungan mie. Aku ini, ya tetap khawatir toh mbak, saya bilang gitu, mau mie instan go gitu. Cuma ternyata yang cerdas seperti saya yang paham bahwa itu sebenarnya penipuan berapa banyak. Orang jadi kemudian, Indomie gak sehat, sing sehat mie sedap. Saya ngomong sama artis, ya Allah, itu pengaruh iklan yang luar biasa. Sekarang nggak lagi. Iklan itu pertama, begitu muncul iklan yang kita lakukan apa? Skip. Nunggu muncul 5, 4, 3, 2, 1, skip. Iklan kita tidak pernah posisinya apa, kita fokus kanan bawah. Nang Smart TV sekalipun. Bahkan sekarang laris kan YouTube blogger, YouTube iklan blogger. Iya. Itu tak install itu nang laptopku. Tadi nek ono iklan, gak iso mlebu. Saya itu nyetel YouTube musik, tak tinggal ngalor ngidul sekalipun gak apa-apa. Kenapa? Karena YouTube blogger YouTube iklan bloggernya ada. Lek HP gak iso. Sementara ini kan saya iso kan laptop. Nah, kenapa kemudian iklan itu dibunuh pelan-pelan? Jadi kan ini ya, saya bacakan ya. Studi dari media di Amerika Serikat dan Inggris menunjukkan bahwa 63% milenial lebih percaya pada konten yang dia cari dan telusuri sendiri ketimbang iklan yang tiba-tiba nyelonong menginterupsi mereka. Iklan skip. Iya. Skip.
Gitu loh. Kalau dulu orang itu kan orang itu ngomongin iklan itu kan menginterupsi kita. Pengaruh nggak ke kita? Enggak. Kita nggak dapat apa-apa gitu. Kita nggak mau gitu diinterupsi. Tapi kalau saya butuh apa-apa, saya searching, saya nyari, dan yang saya cari adalah review. Maka sekarang itu boleh saya katakan YouTube, maaf, iklan YouTube itu lebih menarik kalau itu direview oleh orang-orang yang kita percaya. Contoh, David Gadgetin ngerti gak? Enggak. David Gadgetin gak ngerti? Oh iya. David Gadgetin Ya. yang Review produk. reviewer produk elektronik ya rata-rata. Awalnya cuma HP, suwe-suwe yo laptop, yo mesin cuci, yo kulkas, barang random. Dan David itu sangat beda kok. Tapi kalau David ngomong bagus, karena dia menjaga kontennya itu tidak boleh dibeli. Kalau dia bilang bagus, laris itu barang. Saya itu kenapa beli Sony Xperia? Tak belikan buat istri saya sekitar berapa ya? Tahun 2021 saya belikan bojoku itu Sony Xperia. Berarti kurang tahun, masih 2 tahun. Ya bener sama saya ini masih dibandingi anakku. Pak gak kena digawe kok. Cuma dulu asjane wis gak mentolo. Tapi istri saya bilang, aku udah buat tuku ono maneh golek nang Sony Xperia wae. Karena apa? Sony Xperia itu ya kameranya biasa. Apa kekuatannya dia? Tahan banting, tahan debu, tahan banting, tahan debu, tahan air gitu ya. Tahan percikan air. Ada Xperia yang malah dicemplung no nggak apa-apa. Nyemplung banyu sekalipun nggak apa-apa. Cuma kan Xperia saya nggak saya anyar. Maka kalau kita beli Xperia, kenapa? David Jajanin selalu ngomong, Sony tidak pernah mengecewakan saya. Loh, dia sendiri pribadi lah, aku kelapo kok melo-melo. Karena bagi saya omongannya David lebih tak percaya timbangannya omongannya iklan. Nah itu. Jadi apa? Hasil survei lain, The Marketing Group menunjukkan 84% milenial tidak lagi merespon iklan tradisional dan tidak lagi mempercayainya loh, benar nggak? Kita itu kalau ada orang iklan gitu ya, YouTube iklan. Mari ngono ono umum gawe jaket putih ngomong Sensodyne gitu ya. Jadi saat ini kita langsung lihat model ini pasti. Pernah tahu iklan Sensodyne? Tahu. Pernah tahu? Yang terbaru sekarang ya. Ada orang pakai jas putih ngomong. Jadi itu sebenarnya karena gigi saya. Kalau dulu waktu kita kecil ngelihat orang pakai jas putih, bayangan kita apa? Bayangan kita apa? Pakai jas putih, lengan panjang, ganteng atau ayu. Bayangan kita? Dokter, Pak. Jas putih, Pak. Jas putih. Bayangan kita dokter. Dan kalau ada dokter ngomong tentang kesehatan, kita percaya kan? Iya. Sekarang, jas putih, gawe hem, wonge penampilannya ayu. Percaya kita dokter? Enggak. Karena kita sudah bisa bikin konten sendiri. Masing-masing dari kita lo bisa berakting. Itu kemarin itu. Coba AWD gawe iklan, AWD gawe iklan, gawe konten yang seperti itu, yang nonton banyak, bahkan sudah menghasilkan donasi. Ini ngerti soalnya masalah sebelahku. Gus menghasilkan misalnya donasi lebu gara-gara itu. Dulu kalau kita mau bikin konten seperti itu, kita panggil siapa? Tukang syuting, tukang kamera. Kemarin semuanya sampai broadcastnya kita lakukan sendiri, sutradaranya kita lakukan sendiri. Siapa sutradaranya? Apakah orang yang kuliah perfilman, wong sing cuma senang nonton film, saya bisa jadi sutradara? Sopo aku, gitu kan? Bayangkan. Dan apa akibatnya? Orang jadi tahu bahwa iklan itu bohong. Jadi kalau sekarang itu kita masih istilahnya ngotot, oh ini kita punya produk baru ya, nanti kita buatkan video iklan. Ya Allah, video iklan gak ono sing nonton, wong lu gak seneng gitu loh. Nah, sampai terakhir ini televisi. Bukan televisi tabung, televisi.
Saya kemarin masih ingat Pak Odin. Saya punya televisi untuk siapa? Ibu. Saya beli TV kan barusan kemarin. Buat siapa? Buat ibu. Karena ibu saya nggak bisa nonton YouTube di HP. Nah, nonton YouTube di TV bisa. Seneng. Tak setelno ketoprak. Tak setelno Loh, drama. Terus gak seneng ibu. Ibuku duduk wong Surabaya. Dia iku apa ya? Kupingnya iku sensitif nek krungu wong logate kasar gak seneng. Ketoprak, wayang wong. Terus utawa drama-drama biyen. Sengsara membawa nikmat. Ibuku nonton sampai jam 1. Tak setelno warisan. Gak sare, Bu. Aku eling biyen ya Allah. Eling, Mbak, midun. Sengsara membawa nikmat. Ditonton bojoku ibuku sampai jam 1. Kenapa? Saya yakin yang ditonton bukan hanya jalan ceritanya, tapi terkenang-kenang. Biyen aku film iki setelah aku pas apa. Ngono kan. Seperti kita mungkin ya. Sekarang kita kalau saya gitu nonton Satria Baja Hitam. Saya tak nonton Satria Baja Hitam zaman Kotaro. Sekarang akhirnya saya kan aku gak seneng. Zaman saya Kotaro Minami. Power Rangers tak tonton apa ya? Tommy CS itu. Tak tonton. Saya kan gak seneng aku. Kenapa? Karena pada dasarnya saya hanya mengenang masa lalu. Bukan hanya sekedar nonton film. Enggak. Itu loh. Makanya itu salah satunya. Nah, televisi apa yang membunuh? Internet. Maka sekarang ini boleh saya katakan TV digital itu kan sekarang lagi booming dan yang beli masih banyak. Kenapa? Karena akses internet di Indonesia itu masih mahal. Jujur saja. Tapi berapa lama coba? Gus, bayang Gus. Berapa lama akses internet itu yang sekarang itu mungkin masih terasa mahal, tidak semua orang pasang wifi. Berapa lama lagi orang itu akhirnya semua sampai pedesaan-pedesaan itu punya wifi? Gus, ayo coba bayang lo. Kamu tak jawab ngomong, awakmu gak ngantuk. Mari kita turu kamu mau. Memang nggak bisa. Ayo. Televisi Berapa lama? 10 tahun. Sampai 10 tahun, Pak? Yakin, Pak? enggak 2 tahun. Maksimal mungkin menurut saya ya 5 tahun. Begitu sampai wong desa-desa itu duwe wifi kan. Wifi kampung. Wifi kampung nyebar untuk ditembak ke seluruh rumah-rumah. Mari ngono TV digital itu ya mati. Oh iya. Iya kan? Iya. Semua orang nonton YouTube. Mungkin TV-nya masih TV yang sama. Mereka pilih apa? Set-top box yang smart Android. Bukan yang seperti sekarang. STP laris yang hanya sekedar TV digital. Kan aku golek sing ono LAN kate. Ono LAN kate ono wifi ne ya. Iso Disambungno wifi. Heeh. Ya. Saya sejak awal karena ibu saya itu, aku tuh kok nonton TV. Sejak awal yang saya nyari adalah smart TV. Ya jelas digital TV karena ibuku yang mainin ini gimana? Nah, aku mulai nih. Saya nonton RCTI kajian subuh. Ini saya nonton ibuku. Mama Dede. Iya, Mama Dede dan teman-temannya lah gitu. Ada di sana teman-temannya. Saya nonton dan itu beneran itu nonton, dipantengi. Lewat dia saya kenal pengajian saya riwayat tinggal itu dirungono karo kelakon liyane kan itu kan. Ini buku enggak. Kayak wong ngaji temenan. Dirungono tenan. Nah, ini enggak akan lama. Baby boomers itu akan segera paling nggak mungkin kan baby boomers hidup selamanya kan pasti ada waktunya mereka tuh meninggal dunia. Dan itu ketika kemudian internet wifi bayang dong kayak masjid itu. Satu second dan orang sekarang itu masih terpaksa beli paketan karena dia ngomongkan wifi, dia keluar rumah dia masih butuh paket. Tapi kalau di mana-mana nanti ada wifi gratis, paketan nggak beli, bingung. Nanti mungkin orang hanya beli masa tenggang. Oh iya, saya dengar. Karena semua di mana-mana sudah wifi. Mereka sudah nggak bisa lagi jualan paketan internet. Sampai jenenge saya sekarang belum lihat. Iki kok gorong ono provider yang jualan masa tenggang.
Padahal kalau ada jualan masa tenggang, wong iku luwih milih iku. XL biyen ono. Tapi sekali gak Gak oleh paketan, Pak. Gak oleh paketan Gak ada apa-apa. paketan Enggak. apa-apa. Hanya beli masa tenggang. Masa tenggang iya. Aku tuku soalnya tahu tuku wah Iya. entek wis gak tahu gawe ku tak perpanjang ae Mas. Iya, karena kalau orang itu kerja di kantor, ada Tapi wifi. lumayan larang ya Bang. Nah, itu salah. Iku waktu anjane sik durung ono. Heeh. Cuman daripada iki maksudnya larangnya daripada aku tuku pulsane iku saulan iku mungkin separuh nih. Iya. Nah, ini kan sesuatu yang Ono apa sampai ya? setahun barang. Kalau sekarang saya Masa itu jadi tenggang. Telkomsel, saya jualan tuh masa tenggang. Dan gak usah larang-larang. Ya, Tapi juga gak usah iku. tuh. Hmm. 10.000. Setahun iso. Nah, iya, 10.000 20 hari. Tapi piro ya waktu itu setahun itu 30.000 tapi rong. Masa tenggang tok. Iya. Masa tenggang toh. Nah, ini kan kalau jualan masa tenggang, kayak istri saya itu. Orang yang tidak pernah dan sangat jarang keluar rumah. Dia mendingan ancene lek metu ganti paketan. Timbangannya ditukokno paketan. Iya kan? Wah, aku gak tau nanti kok nang pasar yang paling sak jam. Hari gue balik mana? Iya, saiki contohnya golek sing murah dhewe. Heeh. 20.000 paling murah saiki sing entry itu. Nah, Telkomsel itu lewatan Telkomsel 15.000. nah itulah. Itu aja masa tenggangnya pendek. Iya, Kalau iya, saya kan, saulan. kalau saya mendingan paketannya kecil, yang penting masa tengahnya panjang. Itu kebutuhan masyarakat saat ini. Lho ngono kok gak dituruti karo iku, gak dituruti karo Telkomsel dan kawan-kawan gitu ya. Eman, aku ngarani. Eman, sangat eman. Padahal itu bisa dilakukan. Nah, ini banyak ya di sini ya, saya bacakan. Hal-hal yang bahaya nanti itu akan tergerus atau dibunuh. Industri yang dibunuh oleh milenial. Contoh ya, tempat kerja, pegawai tetap, pakaian kerja formal, brand tadi, iklan, televisi, terus agen perjalanan. Saya kira mati agen perjalanan. Jam tangan, kamera. Iku suwe-suwe wis kaya kurang ditingkas iku. Jam tangan, kamera gitu. Jam tangan sik kaya sik gak anu, sing Smartwatch. manual duduk sing iku. Sing Sing nek sing digital. sepatu iku wis kalah, itu Yang sing bunuh. biasa. Yang membunuh sekarang itu Iya. milenial, bukan kita, Pak. Iya, enggak maksudnya kan Mereka orang lama-kelamaan kan gak butuh Jam arloji, anu. lama-kelamaan gitu loh. Lek mbiyen kan suweneng ngono. masih sampai nek menurutku sih tetep sih ono iku karena kayak prestis kan. Iya. Ini ada Saya nggak lagi. tahu, mungkin jamnya mati gak apa. Ada lagi nih. Endorse by celebrity. Celebrity endorse karena orang nggak mau. Dia lebih seneng, mereka tuh lebih seneng orang biasa mengendorse. Karena orang biasa itu mereka menganggap kan niki wongnya gak ada kepentingan. Kok David Gagetin kan dia bukan selebriti. Iya. Gitu loh. Iki ngomong temenan wong iki soalnya gak ada kepentingan. Kepentingannya dia itu orang banyak nonton karena dia jujur. Lah kan itu selebriti deh iku ngono lho. Karena aku ngomong no, aku nek nge-review barang api tak ngomong no api, elek barangnya selebriti gak iso, selebriti dibayar. Anjane dasar wis ayu, pakai make up ini. Alah. Jadi apa dasar wis ayu kok ngono kan. Nah, kalau dulu kan orang percaya. Ada lagi. Ah ini industri perminyakan. Kayak gini nanti hubungannya karo motor listrik kata bahas. Ada lagi department store. Orang tidak lagi mau belanja Di pasar. ke pasar. Orang sudah belanjanya online. Bahkan di waktu yang sekarang itu gara-gara Gojek kan, wong belanja metu tuku sego goreng wis gak gelem, Gojek ae. Gojek ae. Gojek ae gitu. Ya Allah, Nanti luar biasa. Nanti keturun tahu. Ada lagi media cetak. Oh iya. Ya, salah satu yang kemudian sebenarnya saya kritik itu kan itu apa? Al-Wa'i Media Umat itu. Seharusnya memang keluarin aja versi digital. Biar orang itu mau baca. Iya. Karena kalau sudah media tetap cetak gak dibaca tapi keluar biaya. gitu loh. Tapi ya sudahlah itu kita bisa ngeritik tapi wis ben lah. Wis ben lah. Ya mana gitu. Ya wis ben. Ya wis ben. Baik ya, sudah insyaallah habis ini kita salat suruh. Mas Bagus silakan istirahat dulu.
nanti ada tamu, kita mungkin bisa ngobrol-ngobrol. Ke pasar sayurnya ini. Yo iya. Lah awakmu wis istirahat to wis aku tak kancani Pak Udin to. Kok awakmu sing jaga kan jam-jam 8 kan. Saya istirahat dhisik. Kok takut kan nek krut nang. 12. Ya, kita akhiri. Depan masih pakai. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh iya, ini saya seru.